Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar bab 1 Sistem Organisasi Kehidupan Makhluk Hidup IPA kelas 7 semester kedua. Kita akan mempelajari jaringan, organ, dan sistem organ pada tumbuhan dan hewan. Jaringan pada tumbuhan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan tumbuhan dibedakan berdasarkan kemampuan sel membelah menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah, terdiri dari jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Hasil pembelahan jaringan meristem disebut jaringan permanen karena sel-sel penyusunnya sudah tidak aktif lagi membelah. Nah, jaringan permanen ini dibedakan menjadi jaringan pelindung, yaitu jaringan epidermis. Kita lihat di sini jaringan epidermis. Jaringan dasar, yaitu jaringan parenkim. Berikut jaringan parenkim. Jaringan penguat atau penyokong, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Di sini ada jaringan sklerenkim dan kolenkim. Berikutnya jaringan pengangkut, yaitu jaringan xilem dan floem. Jaringan xilem dan jaringan floem. Epidermis merupakan jaringan paling luar dan menutupi semua bagian tumbuhan. Terdiri dari selapis sel rapat dan berdinding tebal. Fungsinya sebagai pelindung dan tempat pertukaran zat. Dapat termodifikasi menjadi trikoma, mengurangi transpirasi dan stomata untuk pertukaran gas. Gambar di samping adalah gambar jaringan epidermis. Di sini ada kutikula, ada epidermis bawah, palisade, ada spons, ada kutikula ya. Selanjutnya jaringan dasar atau parenkim. Nah, jaringan ini menjadi tempat bagi jaringan lain, tersusun dari banyak sel parenkim berdinding tipis dan masih terdapat ruang antar sel. Pada daun, parenkim membentuk mesopil. Mesopil daun tersusun dari jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Nah, pada batang dan akar berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Jaringan dasar parenkim, penguat atau penyokong, terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim itu merupakan jaringan penguat yang bersifat sementara, karena bila sudah tua akan digantikan oleh sklerenkim. Sehingga sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan pada hewan. Yang pertama, epitel. Epitel adalah jaringan yang melapisi seluruh permukaan dalam dan luar tubuh ya, berfungsi sebagai pelindung tubuh atau organ, melapisi saluran kelenjar dan penerima rangsangan. Berikut jenis-jenis jaringan epitel. Jaringan otot, jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak. Berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu lurik, jantung, dan otot polos. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jaringan otot. Otot lurik terdapat pada rangka, berinti banyak di tepi, memiliki pita gelap terang, berseling, dan bekerja secara sadar. Otot lurik, berikut otot lurik ya, jadi bekerja secara sadar, berinti banyak.
Berikutnya otot jantung, hanya terdapat di jantung. Strukturnya mirip otot lurik tetapi bercabang dan bekerja secara tidak sadar atau otonom. Sedangkan otot polos itu terdapat pada organ tubuh dalam seperti usus, lambung. Bentuknya runcing berinti satu di tengah dan bekerja secara otonom atau bekerja secara tidak sadar. Ini otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jaringan saraf. Jaringan saraf ini tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi menerima dan mengirim rangsangan. Ini adalah gambar dari sel-sel saraf, ya. Nah, jaringan saraf ini berfungsi menerima dan mengirimkan rangsangan. Jaringan penyokong. Jaringan ini berfungsi untuk menopang tubuh, dapat dibedakan menjadi jaringan ikat, tulang rawan, tulang, darah, dan limpa. Nah, jaringan ikat mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya. Jaringan tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan, melindungi alat tubuh yang lemah seperti tulang daun telinga. Jadi melindungi tulang daun telinga. Jaringan tulang. Jaringan ini tersusun atas sel-sel tulang yang bersifat keras dan kaku, banyak mengandung zat kapur. Jaringan darah. Jaringan ini terdiri atas plasma dan butiran darah, berfungsi mengangkut oksigen, karbon dioksida, sari makanan, zat sisa, dan hormon. Butiran darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Jaringan limfa terdiri atas cairan limfa yang beredar pada pembuluh limfa, berfungsi mengangkut lemak dan imunitas. Berikut tabel jaringan pada hewan dan tumbuhan beserta fungsinya. Kita lihat yang pertama, jaringan meristem primer itu berfungsi pertambahan tinggi, jaringan meristem sekunder pertambahan lebar, epidermis sebagai perlindungan jaringan di dalamnya dan tempat pertukaran zat, parenkim tempat jaringan lain, jaringan penguat itu penyokong dan penguat, jaringan silem mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun, floem mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada hewan, jaringan epitelium pelindung tubuh atau organ melapisi saluran kelenjar dan penerima rangsangan. Otot lurik menggerakkan tubuh secara sadar, otot polos menggerakkan organ tubuh secara tidak sadar, otot jantung memompa darah. Saraf, jaringan saraf menerima dan mengirimkan rangsangan, jaringan tendon melekatkan ke otot tulang, ligamen penghubung antar tulang, jaringan tulang menegakkan tubuh, jaringan darah mengangkut oksigen, karbon dioksida, sari makanan, zat sisa, dan hormon. Jaringan limpa mengangkut lemak dan pertahanan tubuh atau imunitas. Berikutnya organ dan sistem organ. Organ merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Nah, organ sering terbentuk dari jaringan-jaringan yang berbeda. Misalnya jantung itu tersusun atas jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan darah. Semakin tinggi kelompok makhluk hidup, maka semakin sempurna dan kompleks organnya. Di sini ada organ-organ pada manusia. Organ pada tumbuhan. Yang pertama, akar sebagai alat penunjang berdirinya tumbuhan, menyerap unsur hara. Batang itu berfungsi menghubungkan akar dengan daun.
menegakkan tubuh tumbuhan. Daun, fungsi utamanya sebagai tempat fotosintesis. Nah, tiga ini, akar, batang, dan daun, adalah organ utama. Organ tambahan ada bunga, buah, biji. Nah, itu organ-organ tambahan. Sekarang kita lihat organ pada hewan dan manusia. Jadi memiliki fungsi khusus, misalnya lidah, hidung, telinga, dan mata itu sebagai alat indera, paru-paru sebagai organ pernapasan, lambung, usus, dan hati sebagai organ pencernaan, ginjal, kulit, hati, dan paru-paru sebagai organ pengeluaran. Selanjutnya, sistem organ. Sistem organ merupakan organ-organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu pada tubuh organisme. Contohnya sistem ekskresi, pernapasan, pencernaan, dan saraf. Kerja sama sistem organ membentuk suatu organisme. Ini gambar dari organisme yang tersusun dari sistem organ. Sistem organ tersusun dari organ, organ tersusun dari jaringan, jaringan tersusun dari sel-sel. Sistem organ pada hewan. Yang pertama, sistem pernapasan atau respirasi. Organ penyusunnya itu hidung, tenggorokan, dan paru-paru atau insang. Menghirup, fungsinya itu menghirup oksigen sehingga diperoleh energi. Yang kedua, sistem pengangkutan. Darah, jantung, pembuluh darah. Mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Sistem pengeluaran, hati, ginjal, dan kulit. Mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Sistem gerak, otot, tulang, sendi, dan rangka. Fungsinya gerakan tubuh. Sistem pencernaan, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, pankreas, dan hati. Ini mencerna makanan sehingga mudah diserap oleh darah. Sistem hormon, kelenjar buntu, mengatur kerja organ tubuh. Sistem saraf, otak, sumsum tulang belakang, ini merespon dan mereaksi rangsangan dari luar. Sistem organ pada tumbuhan. Yang pertama, sistem pernapasan atau respirasi. Nama organnya daun, stomata, batang, lentisel, dan akar. Fungsinya menghirup oksigen sehingga diperoleh energi. Jadi menghirup karbon dioksida itu sebagai sumber energi untuk mengolah membentuk makanan. Sistem pengangkutan terdiri dari daun, batang, dan akar yang memiliki floem dan xilem. Mengedarkan, ini fungsinya mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Sistem penguapan, transpirasi. Organ penyusunnya daun dengan stomata, mengeluarkan uap air yang berlebihan. Berikutnya sistem gerak, akar, batang, daun, organ penyusunnya merespon rangsang dari luar fungsinya. Demikian video kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat materi-materi yang sudah dijelaskan di video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.